Halo, jumpa lagi dengan Om Maning. Seperti biasa, Om selalu ingin berbagi sehat secara alami untuk anak cucu dan kita semua. Nah, setelah lambung ada usus halus. Usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yakni usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan ileum. Ya, punya fungsi menyerap nutrisi dan makanan, memudahkan nutrisi digunakan oleh tubuh, lalu menetralkan makanan, membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Oke, dan fungsi usus halus juga berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Nah, yang sering jadi masalah usus halus adalah radang, ya, radang usus halus. Dan kalau menurut ilmu TCM, usus halus ini sangat mempengaruhi kesehatan jantung, ya, mempengaruhi kesehatan jantung. Jadi harus hati-hati. Gejalanya kalau ada radang usus ini mual, males makan, sakit perut, kram perut, atau perut kembung. Jadi perut kembung bisa juga, lambungnya bisa karena usus halusnya. Demam, lalu kelelahan dan berat badan terus menurun. Bisa juga diare, gitu ya. Oke, jadi ini usus halus harus disehatkan. Nah, selain usus halus, ada usus besar juga yang harus kita perhatikan. Kalau menurut ilmu TCM, usus besar ini sangat berkaitan erat dengan paru-paru. Kalau usus halus dengan jantung, gitu ya. Fungsinya membantu penyerapan nutrisi, cairan, dan vitamin, memproduksi antibodi, dan mencegah infeksi. Lalu pembentukan tinja tentu saja, dan proses pembuangan sisa makanan. Jadi makanan-makanan yang sudah tidak diperlukan itu bisa dibuang melalui usus besar. Jadi fungsi usus besar paling penting sebagai pintu keluar dari sisa proses pencernaan. Jangan disepelekan loh ya, Allah cuma untuk keluar ini gitu ya, tapi dia harus sehat ya. Karena apa? Ini sangat menentukan kesehatan pencernaan juga ya. Nah, yang sering masalah dengan usus besar itu antara lain masalah kesehatan ini susah BAB, lalu buang air besarnya berdarah, bisa itu indikasi penyakit loh ya. Nyeri pada rektum dan wasir, lalu kanker usus besar ini yang masalah cukup serius, lalu polip usus besar. Nah, untuk menyehatkan usus besar bisa disehatkan dengan temu lawak, temu putih, temu mangga, jahe gitu ya. Rimpang-rimpang itu sangat bagus. Juga bisa nanti dibantu dengan daun sirsak, pegagan, bisa juga. Oke. Setelah usus besar, sekarang rektumnya. Rektum itu bagian bawah usus besar yang berukuran sekitar 15 cm dan terhubung dengan kolon sigmoid. Ya. Nah, fungsi rektum ini antara lain menyimpan feses. Selain tadi ya, rektum itu kan bagian bawah ya dari usus besar ya, dia berukuran 15 cm, jadi tempat menyimpan feses. Mengembangnya dinding rektum karena penumpukan material di dalam rektum akan memicu sistem syaraf yang menimbulkan keinginan melakukan defekasi. Defekasi itu mengejak ya. Nah, masalah rektum ini yang sering terjadi itu penyakit apa saja sih ya? Antara lain ini anemia karena pendarahan berkelanjutan, infeksi bernanah, borok di dalam dinding rektum, dan yang cukup membuat orang yang menderita ini ya malu, ya kesakitan, ya macam-macam, membuat benar-benar stres. Namanya penyakit fistula ani. Fistula ani ini saluran abnormal yang terbentuk antara usus dengan kulit di sekitar dubur. Biasanya fistula ani ini membentuk seperti
lubang atau saluran begitu ya, yang mengeluarkan cairan. Cairan itu bisa bentuk nanah, darah atau cairan bening. Ini yang sangat sangat membuat stres. Nah, selain fistula ani yang ada di sekitar dubur, fistula rektovagina juga ini saluran abnormal yang terbentuk antara rektum dan vagina, sehingga buang air besar itu bisa melalui jalan ini ya, bisa melalui jalan vagina. Ini yang paling kasihan ya. Kalau ada masalah di rektum ini, herbanya bisa dipilih daun handelem, daun sirsak, mahkota dewa, temu putih, daun pegagan ya, kemudian umbi daun dewa, dan juga obat luarnya bisa dibuatkan minyak VCO ya, dicampur dengan herba. Nah, untuk mencegah peradangan ini memang kita perlu menghindari kebiasaan makan sesaat sebelum tidur, hati-hati, nggak boleh loh ya. Kemudian merendam bokong atau pantat kita ke dalam air hangat yang dikasih garam ya. Kemudian menghindari makanan pedas, asam dan berlemak, banyak minum air putih, dan juga menghindari konsumsi minuman yang mengandung soda, kafein dan susu ya. Oke, sekarang kalau anus, tadi kan radang karena itu rektum tadi ya. Kemudian kalau anus sendiri ini sebetulnya lubang bukaan dari rektum ke lingkungan luar tubuh ya. Daya kalau rektum kan tadi bagian terbawah dari usus besar. Kalau anus itu udah yang di luarnya, yang terlihat gitu. Nah, ini kalau untuk anus ini terdapat dua sphincter anal di sebelah dalam dan luar. Otot ini membantu menahan feses saat defekasi. Jadi kayak rektum tadi kan, ini kan bagian bawah dari rektum. Salah satu dari otot sphincter ini merupakan otot polos yang bekerja tanpa perintah, sedangkan lainnya merupakan otot rangka. Nah, feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar ya, merupakan fungsi utama dari anus. Memang yang paling memprihatinkan kalau sudah orang itu BAB-nya tidak berasa, atau misalnya sudah berasa belum sampai di toilet udah keluar. Ini yang perlu disikapi ya, serius untuk diobati. Nih, masalah anus itu antara lain bisa karena sembelit masalahnya, lalu basir dalam dan basir luar. Jadi ada tipe orang kalau BAB itu nanti keluar darah, ada yang BAB-nya ininya menonjol keluar ya, itu yang basir luar namanya ya. Itu serba-serbi tentang organ dari pencernaan. Nah, ada satu hal lagi nih yang Oma perlu beritahu. Kebetulan Oma tuh ini masih kuliah lagi dan mendapatkan pelajaran tentang herba menurut TCM, Traditional Chinese Medicine. Apa saja sih yang bisa menjadi obat tapi bentuk makanan? Ternyata antara lain ada nih, jagung, ketumbar, wortel, petai, lobak, kentang, tomat, rebung, buah gandaria, jamur kancing, jamur tiram, ikan mujair. Nah, khusus herba makanan pembantu cerna ini dia rata-rata bersifat manis, netral, pedas, asam, dan dingin. Maka Oma sarankan kalau misalnya tahu bahwa ini bagus kok untuk pencernaan, lalu makan banyak obat. Sekali lagi kalau terlalu banyak nggak baik. Nah, karena ini bersifat dingin herbalnya, maka perlu diseimbangkan. Perlu diseimbangkannya waktu masak. Misalnya kan ini makanan, biasanya dipakai untuk masak, seperti misalnya
jagung. Ya, jagung kan bisa dimasak, nanti bisa dikasih serai, dikasih jahe, boleh nggak? Boleh, ya, supaya lebih aman. Dan ingat ya, itu rambut jagungnya juga berkhasiat obat loh ya. Oke, juga wortel, petai, ini ya, ini indikasinya bisa mengatasi nih, jagung ini mengatasi nafsu makan yang berkurang ya, lalu bisa membantu cerna. Kalau wortel sendiri ini bisa membantu orang yang fisiknya lemah atau sakit ulu hati dan diare kronis kalau wortel. Kalau ketumbar bisa membantu mengatasi mual, seriawan gitu ya. Kemudian ada lobak. Nah, kalau lobak ini bisa meluruhkan dahak dan juga punya khasiat hemostatis, bagus untuk darah ya. Kemudian untuk detox, hanya lobak kalau terlalu berlebih bisa mengganggu lambungnya malahan. Jadi bagus untuk cerna, tetapi kurang bagus kalau dia mengalami atau seseorang tuh mengalami gastritis kronis. Itu ya. Jadi kita mesti bijak-bijak, tahu herbalnya, tahu bahannya, tetapi bagaimana kita kombinasikan supaya aman gitu ya. Karena di sini ada herba untuk makanan itu ada kentang. Nah, itu kan antara kentang, lobak, wortel kan bisa jadikan sup misalnya. Nah, ada juga ini rebung, lalu buah gandaria dan juga jamur kancing dan jamur tiram. Ini bagus untuk pencernaan, hanya jamur-jamur itu bisa mempengaruhi kesehatan ini kita, apa namanya, chi itu daya tahan tubuh kita gitu ya, atau energi tubuh kita. Jadi jangan terlalu banyak, balik lagi pokoknya ini baik, tetapi silahkan digabung-gabung dengan herbal lain, seperti misalnya ini herbal makanan pembantu cerna ya kan. Nah, tadi yang beberapa waktu lalu Oma memberitahu tentang herbal untuk pencernaan tetapi yang ala Indonesia, ilmunya Indonesia kan, ada jahe, ada serai. Nah, itu boleh digabungkan. Begitu caranya supaya pencernaan kita sehat, efek sampingnya jadi sangat diminimalisir. Demikian Ancu masukan Oma tentang bagaimana menyehatkan pencernaan kita ya. Semua orang bisa sehat